ad letto. You have to hit the brake again. Illegal cocaine is coming into our country. From every child's heart and replace it with a nightmare. Halo guys, jumpa lagi. Semoga Anda sehat semua ya. Oke, bahasan film kita kali ini adalah tentang gembong narkoba yang berusaha menguasai dan mengendalikan pemerintahan. Caranya yaitu dengan membiayai kedua kandidat presiden yang sedang bertarung. Maka siapapun yang menang, Pablo tetap bisa mengendalikan. Wow, serem ya. Dan ini kisah nyata guys. Kisah yang dibongkar oleh mantannya sendiri yang kebetulan seorang jurnalis cantik, Virginia Vallejo, yang mau tidak mau harus bekerja sama dengan intelijen untuk membongkar skandal mengerikan ini. Tidak ada pilihan lain karena pada akhirnya dia juga akan terancam oleh Pablo Escobar yang begitu berani bahkan menyatakan perang terhadap pemerintah. Wow, untung tidak terjadi di Indonesia ya guys. Oke, langsung saja ini dia Pablo Escobar 2018. Film ini dibuka tahun 1993, di mana jurnalis cantik dari Kolombia ini baru tiba di Amerika. Dengan pengawalan ketat dari Badan Narkoba EA, dibawalah ke sebuah hotel yang dirahasiakan. Seperti yang telah disebutkan, dia adalah orang terdekat dari Pablo Escobar yang akan memberikan kesaksiannya pada pemerintah Amerika Serikat. Bisa kita bayangkan betapa pentingnya Virginia sehingga keselamatannya dijaga begitu ketat oleh para petugas di EA. For your own safety, you do not leave this room or communicate with anyone. I have two of my men standing outside. You understand? Tuh, denger guys, do you understand? Oke, lanjut. Cerita diawali di Kolombia tahun 1981. Siang itu, Escobar dan anak buahnya sedang mengendarai motor di perkebunannya. Tanpa sengaja, anak buahnya menabrak seekor kuda yang tiba-tiba lewat dari semak belukar. Mungkin kuda sudah tidak bisa ditolong, maka Escobar menyuruh anak buahnya menembak mati kuda tersebut. Udah kelihatan ya guys. Sampai di rumah tanpa beban, dia langsung mengajak istrinya untuk membahas tamu-tamu yang akan diundang di pestanya nanti. Sebuah pesta peresmian yang megah yang akan dihadiri oleh para tokoh dan kalangan selebritis. Namun sebelum diadakannya pesta itu, dia menyuruh anak buahnya yang punya kenalan di pengadilan untuk menghilangkan catatan kejahatannya di masa lalu. Pembunuhan 2 agen polisi. Catatan itu harus hilang katanya. Walaupun harus membayar mahal. Atau bakar gedung pengadilan itu. Wow. Take out somebody or what you have to do. You can burn the building down if you want. But get rid of that fire. Beberapa hari kemudian pesta pun digelar dan dihadiri oleh orang-orang terpandang tentunya. Termasuk presenter cantik terkenal itu Virginia Vallejo. Dia agak bingung guys karena belum terbiasa menghadiri pesta yang dijaga ketat oleh orang-orang bersenjata. Dalam hatinya mulai bertanya-tanya, siapakah Pablo Escobar ini? Selama ini hanya dengar namanya saja, tidak tahu bisnis apa yang digeluti yang membuat dirinya kaya raya bak seorang raja ini. Wow. Señorita Vallejo, un honor tenerla en esta noche acá. Un admirador suyo quiere dedicar esta canción. Saat berkenalan, Pablo pun terang-terangan bahwa selama ini telah memperhatikan Virginia sebagai presenter TV paling cantik. Gombalnya keluar sambil promo guys. Terutama pesta yang diadakan ini, yang katanya dalam rangka untuk peresmian pembangunan 2000 rumah untuk orang-orang miskin. Virginia makin penasaran, dari mana uangnya itu? Pablo hanya menjawab secara diplomatis, lihat saja pembangunannya nanti. Cantik. See it, I'll show it to you. It's good for the country to know. Good for the country or good for you? Am I not part of the country? Esoknya dibawalah Virginia dan kru TV-nya ke perkampungan Moravia Madeline, daerah kumuh tempat pembuangan sampah. Di sana Pablo disambut oleh warga yang penuh harap.
Bahkan saking memujanya, banyak anak-anak di sana dikasih nama Pablo. Dan saat wawancara itulah Pablo menunjukkan bahwa dia sangat peduli dengan orang-orang miskin di daerah tersebut. Tentu saja Virginia menjadi simpatik terkesima dan tak lagi menyoal dari mana Pablo mendapatkan semua uangnya itu. That I don't care how Pablo makes his money. Nah guys, udah gak peduli dari mana uangnya. Masuk Pak Eko. Maka makin hari hubungan mereka makin dekat saja. Saking dekatnya tanpa rahasia lagi. Pablo bahkan berani membawa Virginia ke rapat rahasia tentang pengiriman narkoba. Dan dengan bangganya memperkenalkan Virginia ke seluruh teman-teman kartelnya. Nampaknya Virginia sendiri pun sudah tak peduli bahwa lingkungannya adalah lingkungan mafia narkoba. Seperti kata pepatah, cinta melekat tai kucing rasa coklat. Virginia tak lagi merasa takut, bahkan merasa aman di sana. Dan makin terkesima melihat cara Pablo memberi arahan pada anak buahnya. Begitu tegas, simpatik, berwibawa, Pablo membagikan kartel Madeline untuk wilayah Florida dan kartel Kali untuk wilayah New York. Begitu wibawa dan membuat Virginia makin kelepek-kelepek. They split the United States of America among them. Florida for the Medellin cartel. New York for the Cali cartel. Setelah pembagian wilayah itu, ini dia aksi mereka. Suatu hari di Florida, sebuah truk besar menghalangi jalan tol, timbulkan macet yang panjang. Tentu saja membuat semua orang kesal. Namun mereka tak bisa berbuat apa-apa karena pengemudi truk menodongkan pistol. Ternyata yang terjadi kemudian guys, ada pesawat mendarat di jalan tol itu. Ternyata itu pesawat membawa narkoba. Lalu barang haram itu diserbu diangkut oleh anak buah Pablo. Dan pesawatnya ditinggal begitu saja. Kok nggak sayang ya? Pesawat kan mahal ya guys. Jadi bisa dibayangkan betapa besar keuntungan barang haram ini. Polisi pun nampaknya kalang kabut. Hanya setahun saja, perdagangan narkoba milik Escobar ke Amerika maju dengan pesat. Bahkan menurut laporan, 80% perdagangan narkoba di Amerika dari Kolombia. Saking gawatnya hingga presiden turun tangan mengajak warganya menjauhi barang haram itu. Dan langsung menunjuk seorang agen khusus DEA untuk menyelesaikan masalah ini. Karena menurut petugas dari Kolombia nggak mungkin menangkap Pablo Escobar di sana, sebab hampir semua hakim dan petugas telah disuap. Maka kedua negara pun mencari solusi dengan menghidupkan kembali perjanjian ekstradisi supaya penjahat-penjahat dari Kolombia bisa diproses di Amerika. The extradition treaty. We'll catch the narcos and turn them over so you can try them here. They don't fear the judges in Colombia. They either bribe them or kill them. Tapi gilanya guys, rencana itu pun dengan cepat sampai ke Pablo yang segera menyusun rencana menghentikannya dengan cara terjun ke politik dan menjadi anggota parlemen. Tentu agar lebih mudah membatalkan perjanjian ekstradisi itu. Rencana pun disusun dengan sangat cerdik guys. Pablo membiayai kedua kubu kandidat presiden yang sedang bertarung. Maka kubu manapun yang menang tidak masalah bagi Pablo. Wow. Haha, ini kok mirip-mirip di negara kita ya guys? Tahu dong. Singkat cerita, mereka pun terpilih. Pablo pun resmi mewakili konstituen Medellin. Dan tepat pada tanggal 20 Juli 1982, untuk pertama kalinya Pablo resmi masuk gedung DPR yang ada di Bogota. That's my country for you. Mungkin karena saking bahagianya, Pablo memberikan hadiah yang tidak sedikit, uang yang sangat banyak, dan perhiasan yang sangat mahal. Kehidupan glamor Virginia inilah yang akhirnya menarik perhatian para agen untuk menyelidikinya dan langsung menanyakan kedekatannya dengan Escobar. Saat itu kepercayaan diri Virginia sedang di puncak. Maka dengan pedenya Virginia berani menyuruh agen untuk bertanya sendiri kepada Escobar. Dan dengan diplomasi yang tinggi dia mengatakan bahwa Pablo Escobar sekarang adalah wakil rakyat. Why don't you ask your friends at the CIA? I will. Sementara itu, di gedung DPR terjadi kericuhan. Menteri Kehakiman mengajukan agar pengangkatan Pablo Escobar ditangguhkan.
Menurutnya, Pablo Escobar tidak pantas berada di gedung DPR karena kekayaannya yang melimpah ruah dari hasil bisnis narkoba. Di sini, Pablo benar-benar merasa dikhianati karena dia telah menyumbang yang sangat besar pada menteri itu. Namun, bukan Pablo namanya kalau dia menyerah begitu saja. Dia justru menantang balik kepada sang menteri untuk membuktikan tuduhannya itu. You have lied today by suggesting that my money is linked to drug trafficking. Sementara istri Pablo, Victoria, justru ketakutan dan menyuruh Pablo keluar dari dunia politik daripada bisnis narkobanya ketahuan. Namun Pablo bersikeras. Menurutnya, para anggota DPR dan orang-orang pemerintah itu tidak lebih baik dari dirinya. Dalam kondisi kalut ditambah anak buahnya melaporkan ada salah satu surat kabar yang mendukung menteri itu mengabarkan kejahatan Pablo di masa lalu tentang pembunuhan 2 agen polisi. Ternyata guys, orang yang dibayar untuk menutup kasus tersebut tidak menyelesaikan tugasnya. Justru uangnya dipakai untuk foya-foya. Tentu saja Pablo sangat geram dan menyuruh menangkap orang itu lalu disiksa dengan sangat mengenaskan, digigit anjing sampai mati guys. Wow. Tak cukup sampai di situ, Pablo pun masih menyusun rencana untuk membunuh sang menteri dan yang menulis berita tersebut sebelum mereka bisa membuktikan tuduhan-tuduhannya itu. Sebenarnya teman-temannya sudah memperingatkan bahwa membunuh seorang menteri bukanlah pekerjaan mudah dan akan membuat situasi semakin memburuk. Namun Pablo yang sudah terlanjur dibakar amarah tetap pada keputusannya walaupun harus perang melawan pemerintah. Esoknya Pablo menuju daerah Kumuh, tempat di mana para pasukannya dilatih membunuh. Mereka disebutnya Karyo, anak-anak muda yang dilatih membunuh oleh Pablo. Anak-anak muda ini siap mati demi hadiah $20.000. Gilanya, pembunuhan itu dilakukan di tempat terbuka, dimulai dari Menteri Kehakiman dan si penulis berita. Tentu saja berita pembunuhan itu menjadi heboh, memenuhi seluruh berita TV yang kebetulan Virginia, kekasih Pablo yang membacakan berita itu. Amerika pun segera menghidupkan perjanjian ekstradisi untuk melawan jaringan narkoba dari Pablo Escobar. Malam harinya Pablo pun segera menemui Virginia untuk menjelaskan kondisi yang sedang terjadi. Pablo bilang jangan khawatir, apapun yang terjadi dia akan berusaha membatalkan perjanjian ekstradisi itu. Virginia pun tidak habis pikir dan tak percaya begitu saja sebab yang dilawan adalah pihak pemerintah. Ia pun menyarankan Pablo agar mencari cara lain. Namun seperti biasanya Pablo tetap kekeh pada pikirannya sendiri. Dia pun mengumpulkan teman-temannya untuk mengajukan negosiasi dengan pemerintah. Pablo menawarkan bantuan kepada pemerintah Kolombia akan membantu membayar hutang-hutang luar negeri pemerintah. Tentu saja dengan syarat pemerintah mau memberikan amnesti atas kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya. Dan satu lagi, membatalkan perjanjian ekstradisi. Sayangnya perwakilan pemerintah saat itu menolaknya. Maka saat itu juga Pablo menyatakan perang terhadap pemerintah. Wow. Ancaman dan teror pun segera dilancarkan Pablo, terutama kepada yang menentangnya. Seperti kepada seorang hakim yang dia kirimin peti mati, yang langsung mati beneran kena serangan jantung setelah tahu bahwa itu dikirim oleh Pablo Escobar. Lalu saking banyaknya teror dan ancaman, pemerintah pun mengeluarkan edaran. Barang siapa yang bisa menangkap Pablo akan diberikan hadiah 1 miliar peso. Pablo pun tak tinggal diam. Dia merasa punya dukungan dari kalangan bawah, maka segera memerintahkan anak buah untuk mempersenjatai mereka. Bahkan memberikan imbalan $20.000 untuk nyawa seorang polisi, $30.000 untuk seorang sersan, dan $50.000 untuk seorang mayor. Wow, benar-benar perang ya guys. Anak-anak muda ini pun segera memulai perburuannya dengan ganas. Penembakan terjadi di mana-mana. Di mana ada polisi, di situ akan jatuh korban. Benar-benar di luar dugaan para polisi ini. Setelah korban polisi begitu banyak, pemerintah baru menyadari dan segera melakukan perlawanan yang lebih ganas lagi. 1 nyawa polisi harus diganti dengan 10 anak muda dari pihak Pablo Escobar. Setelah gejolak terjadi di mana-mana, akhirnya pemerintah membentuk unit khusus untuk menghadapi pasukan Pablo Escobar.
bekerja sama dengan DEA dan para intel untuk menyadap jaringan telepon yang ada di Kolombia. Di lain pihak, komunikasi Virginia dengan Pablo pun terlacak. Dengan geramnya, dia marah kepada Pablo karena dipecat dari pekerjaannya. Tak seperti di awal-awal ya guys, sekarang dia merasa Pablo telah menghancurkan karirnya. Pablo yang sedang bersembunyi di hutan hanya bisa menenangkan semuanya akan baik-baik saja. Namun Virginia yang sudah tak tahan lagi, akhirnya memutuskan semua hubungan dan tidak mau terlibat apapun lagi dengan Pablo Escobar. Killer on the other side of the line! Listen, I'll call you back. Di luar dugaan, ternyata percakapan tersebut disadap oleh tim khusus yang segera menerjunkan pasukannya. Tim Pablo yang tidak begitu siap melawan seadanya dengan melepaskan semua burung dara untuk merusak baling-baling helikopter. Sementara di saat itu juga, tangan kanan Pablo yang memegang kartel Kali juga ditembak mati. Kabar itu membuat pasukan pengawal Pablo di hutan menjadi kocar-kacir. Pablo sendiri yang saat itu rupanya sedang mantap-mantap dengan para wanita berhasil kabur mesti telanjang bulat. Beberapa hari kemudian, Pablo membalas dengan meningkatkan serangan, kali ini menggunakan bahan peledak. Satu pesawat komersil berhasil diledakkan dan cukup membuat kaget pemerintah. Tidak sampai di situ, di kota-kota di tempat keramaian juga menjadi target peledakan. Kali ini Pablo tidak bersembunyi di dalam hutan, justru lebih aman menyamar sebagai pengunjung sembari mengajak keluarganya jalan-jalan. Teror semakin memakan korban, memaksa pemerintah mengambil jalan negosiasi. Pemerintah bersedia menghentikan ekstradisi dengan syarat Pablo mau menyerah dan menghentikan teror. Pablo bersedia menyerah dengan syarat penjara untuknya dia sendiri yang bangun. Wow, ini keputusan yang sangat aneh ya guys. Penjara pun bisa dibeli. By revoking the extradition treaty, our judges and magistrates... 19 Juni 1991, Pablo resmi ditahan di penjara yang dia bangun sendiri. Tentu saja nggak mirip penjara ya guys, malah lebih mirip apartemen. Ingat siapa ya? Betul, penjara para koruptor Indonesia. Bedanya ini lebih gila lagi guys, dilengkapi tempat nge-gym dan party wanita panggilan. Sesuai kesepakatan, ancaman ekstradisi pun ditiadakan. Pablo pun masih bebas mengurus bisnis narkobanya. Wow, ya beda tipis dengan negara kita, secara formalitas di penjara tapi di dalam bebas melakukan bisnis. Bahkan ada family time di mana tiap minggu keluarga Pablo bebas mengunjunginya. Hanya sedihnya saat itu Pablo yang begitu sayang sama keluarganya tidak bisa jalan-jalan keluar sekedar membeli es krim kesukaan putrinya. He's asking for the keys of the carriage. Give me the keys. Give me the key, old man. Ternyata Pablo bisa juga sedih guys, sampai menitikan air mata. Untung ada Victoria, istrinya, menenangkan putrinya. Pablo masih bisa merayu putri kesayangannya dengan menjanjikan es krim terbaik di dunia, tapi nanti. Di tempat lain kesulitan juga menimpa Virginia yang telah jatuh miskin. Harta telah habis hingga perabotan pun dia jual untuk membiayai hidupnya. Lebih parah lagi, dia telah diboikot oleh televisi manapun dan dijauhi oleh lingkungannya. Satu-satunya jalan, dia kembali kepada Pablo untuk minta perlindungan dan minta sejumlah dana untuk dia pindah ke Eropa. Tapi Pablo menolaknya karena Virginia pernah mengancam akan membeberkan semua tentang Pablo. Virginia hanya bisa menangis putus asa, tak punya pekerjaan, harta habis, dan dijauhi teman-teman lingkungannya. Pablo segera mengumpulkan teman-teman kartelnya untuk mendiskusikan penurunan omset yang tidak sesuai lagi dengan kesepakatan awal. Mereka menjelaskan bahwa kondisi saat ini tidak seperti dulu, di mana suplai narkoba sekarang sangat sulit masuk ke Amerika. Pablo tak mau tahu, dia ingin pembayaran sesuai kesepakatan awal. Nah, disinilah guys sadisnya mafia. Mereka tak sanggup membayar, maka dibunuh secara sadis. Dan saat pembantaian itu tercium media, maka kredibilitas pemerintah atas penahanan Pablo Escobar pun dipertanyakan publik. Disinilah akhirnya pemerintah punya alasan untuk memindahkan Pablo ke tahanan militer.
Namun lagi-lagi Pablo selangkah lebih cepat bergerak. Saat hendak dipindahkan penjaranya kosong, dia sudah lebih dulu kabur. Namun pemerintah tetap bisa menemukannya bekerja sama dengan mantan anggota Pablo yang berkhianat, yang mau bekerja sama dengan pemerintah dengan jaminan diampuni dan dilindungi. Bukan itu saja, para pesaing Pablo juga memanfaatkan situasi dengan bekerja sama dengan pemerintah. Dengan dukungan penuh dari CIA dan DEA, mereka pun membantai sisa-sisa pasukan Pablo Escobar. Baik itu pengacaranya, tenaga pengecer, akuntan, semua dibabat habis. Bahkan Virginia sendiri pun hampir-hampir terbunuh. Untung saat itu terlindung kaca anti peluru. Saking tidak tahannya, akhirnya Virginia setuju untuk bekerja sama dengan agen SAFE untuk membeberkan semua kelemahan Pablo. Menurutnya yang paling penting dalam hidup Pablo adalah istri dan kedua anaknya. Sementara itu di tempat persembunyian, Pablo nampak sedang bersantai dengan kedua anaknya. Pablo yang begitu menyayangi keluarganya merencanakan untuk membawa mereka keluar dari Kolombia. Namun sangat disayangkan, baru sampai bandara pihak intelijen dan petugas menangkap mereka dan langsung diamankan di hotel bandara. Dan benar saja, Pablo langsung geram, hilang kontrol saat menyaksikan berita itu. Dan ternyata guys, itu memang jebakan yang sudah pemerintah rancang. Bahkan dipantau dari sebelah kamar mereka. Itu sebabnya semua percakapan dan rencana Pablo terpantau dengan jelas. Ini semua guys akibat Pablo yang sedang dibakar emosi sehingga lepas kontrol. Bahkan ketika sadar pun bukannya hati-hati, malah mengancam mereka semua di sana. Itulah akibat emosi guys. Spare your life once, I will spare it again. Yo. Now listen to me, malparios, everyone. Bisa dibayangkan ya guys betapa Pablo gusar memikirkan nasib istri dan anak-anak kesayangannya. Tapi jika dia menelpon dari kamar yang baru ini, akan terlacak di mana lokasinya. Namun, nah ini dia guys, meski dia seorang mafia sadis, tetap tidak tahan menahan rindu pada keluarganya. Akhirnya, It's the most beautiful star in the sky. Mommy says I can't be in the show. dia tak lagi memikirkan keselamatannya, hanya untuk mendengarkan suara putri kesayangannya. Dan di saat itulah pihak DEA tahu persis lokasi Pablo dan segera mengerahkan pasukannya. Pablo tak peduli lagi, dia harus menyampaikan pesan kepada anak lelakinya untuk menyampaikan kepada media bahwa sebenarnya Pablo sudah deal dengan pihak kejaksaan, pemerintah untuk melepaskan keluarganya keluar dari Kolombia, tapi tidak ditepatinya. Sama halnya dengan perjanjian yang pertama waktu Pablo menyerah. Sebagai umumnya seorang ayah, sebelum telepon ditutup, Pablo berpesan agar tegar menjaga ibu dan adiknya. Tapi sebelum selesai bicara, seorang gembong narkoba terbesar di dunia pun kini tersungkur tewas mengenaskan. Disambut suara kemenangan tim DEA semakin menyayat hati keluarga Pablo. Tak terkecuali Virginia Vallejo yang merasa bersalah karena sebenarnya jauh di lubuk hatinya dia masih mencintai Don Pablo Escobar. Jadi guys, uang memang bisa membeli segalanya. Kekuasaan, rasa hormat, namun tentu bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Sadar atau tidak, kebahagiaan yang sebenarnya hanya bisa diperoleh dengan hati yang tentram, jauh dari ketamakan. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik buat Anda yang menonton tentang sejarah kelam dunia narkoba yang bisa mempengaruhi kekuasaan politik. Semoga tidak terjadi di negeri kita ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.